Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dengan saya Asep Hamdani, SPDI dari SDN 3 Jatisari. Dan saya Yani Mulyanti dari SMP IT Darul Abrem. Dan saya Suharman SPD dari SDN 3 Karangsari. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sekarang alhamdulillah baik, sehat selalu Pak. Alhamdulillah Pak Hamdan. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coachnya nanti ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bapak juga tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapannya nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh esensi, kemudian pendidikan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses coaching Bapak jangan lupa menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana, bisa dipahami ya Pak? Ya, paham Pak. Ya, baik Pak. Kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Boleh ya Pak? Tentu boleh Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapannya nanti? Iya Pak. Jadi ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Ada dua Pak, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa Pak. Baik, luar biasa Pak. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya Pak, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif Pak, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coachingnya dapat menemukan solusi yang cepat atas permasalahan yang beliau alami Pak, atau temui Pak. Baik, memang mendengarkan aktif ini salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya ke coachingnya nanti ya Pak. Ya betul sekali Pak. Ya. Nah Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait
indikator dan pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan itu. Ya Pak, jadi indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta Pak, secara runtut yang kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachingnya sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya yaitu meliputi kegiatan. Kemudian ide-ide dan solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses coachingnya nanti ya Pak. Ya siap, amin Pak. Nah, hanya itu Pak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silakan Bapak bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Baik Pak, terima kasih. Sudah siap? Siap Pak, insya Allah. Baik, silakan dimulai proses coachingnya Pak. Siap Pak, saya akan mulai. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabarnya Bu Yeni hari ini? Alhamdulillah Bapak, kabar saya baik. Alhamdulillah. Sama alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat. Begitu juga Ibu Yeni ya. Hari ini kita sebentar mengobrol 10 atau 15 menit ya. Kira-kira apa yang mau diobrolkan oleh Bu Yeni pada hari ini? Jadi ini Bapak, saya tuh mau curhat ke Bapak gitu ya. Oh iya iya. Kendala saat pembelajaran mata pelajaran saya di kelas. Jadi siswa saya itu motivasi belajarnya rendah, melihat dari kurangnya semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Karena mereka itu selalu menunda untuk mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian mudah menyerah untuk mengerjakan soal-soal pelajaran. Mereka tidak fokus dalam perhatikan guru dan menganggap pelajaran itu tidak penting. Oh begitu ya. Nah sekarang kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin meningkatkan motivasi belajar siswa Pak, agar mereka semangat untuk belajar, kemudian mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, tidak mudah putus asa dan fokus perhatikan guru serta fokus pada pembelajaran. Oh begitu ya. Menurut pengamatan Ibu Yeni, kira-kira apa sih penyebab dari permasalahan yang tadi diutarakan? Menurut saya, penyebabnya itu ada pada guru dan siswa. Kalau dari guru, bisa jadi pembelajaran yang saya berikan kurang menarik dan cenderung membosankan. Itu menurut mereka ya. Kemudian kalau dari siswa, mungkin banyak dari mereka yang tidur malam karena bermain game online sehingga mengantuk di kelas dan akhirnya malas untuk belajar. Oh begitu ya. Dari permasalahan tersebut, kondisi apa yang ingin dicapai terkait rendahnya motivasi belajar siswa? Saya ingin siswa saya memiliki motivasi belajar yang tinggi, kemudian semangat untuk belajar, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, tidak mudah putus asa, kemudian mereka fokus pada saat memperhatikan guru dan juga fokus pada saat pembelajaran. Kalau menurut Ibu, langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Mungkin di sini saya harus menerapkan strategi pembelajaran dan diferensiasi secara konsisten, gitu ya. Kemudian saya di sini juga harus dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan fasilitas atau media yang mendukung pembelajaran. Selain itu, saya juga harus mengingatkan siswa terkait jam tidurnya di rumah. Kemudian ada usaha apa yang pernah dilakukan oleh Ibu? Saya pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas secara komplit, yaitu berdiferensiasi dari proses, konten, dan juga produk. Berhasil atau tidak Bu? Lumayan sih Pak.
Pada saat itu siswa saya terlihat lebih antusias mengikuti pembelajaran. Kira-kira ada cara lain tidak yang pernah Ibu lakukan? Ada Bapak, dengan cara pembelajaran praktik. Praktik. Berhasil atau tidak, Bu? Ya, lumayan juga sih Pak. Mereka terlihat lebih bersemangat saat pembelajaran praktik. Ibu, apa rencana yang akan dilakukan Ibu Yeni untuk meningkatkan motivasi siswa ya? Mungkin di sini rencana saya yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan strategi pembelajaran bervariasi. Yang kedua ada pembelajaran praktik. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya juga di sini akan menggunakan fasilitas atau media yang mendukung pembelajaran. Kemudian selalu mengingatkan kesepakatan kelas dan kaitan kelas bersama siswa. Itu kira-kira waktu atau butuh waktu berapa lama untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut? 1 bulan sudah bisa sih Pak. Asalkan saya di sini konsisten dalam menerapkan solusi seperti yang saya sampaikan tadi pada saat masa pelajaran saya. Kemudian komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana yang Ibu lakukan ini berjalan dengan baik? Yang pertama di sini mungkin saya harus meningkatkan komunikasi dengan wali kelas, dengan rekan guru BK dan guru kepala sekolah, agar saya di sini bisa bersama-sama melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian dukungan yang Ibu butuhkan itu seperti apa kira-kira? Dukungan yang saya butuhkan tentu saja dari semua warga sekolah harus mendukung untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi semua warga sekolah itu harus bersinergi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, begitu? Ya, betul. Baik Bu, sudah banyak solusi yang Ibu Yeni bisa lakukan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi di kelas. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah di coaching hari ini? Saya merasa lega dan senang dan Alhamdulillah, saya juga Ibu merasa senang bisa menjadi teman ngobrol Ibu Yeni. Setelah ini banyak rencana yang harus Ibu Yeni lakukan. Saya doakan semoga lancar sesuai dengan harapan. Terima kasih Bapak. Kalau begitu saya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas smiling Bu. Hanya keduk itunya. Baik Pak, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Hamdan dengan coach terkait proses coachingnya. Kini sudah ada beberapa catatan semua, namun sebelum saya sampaikan nih Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak? Baik, boleh Pak. Nah, ini Pak, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Baik Pak, untuk yang saya lakukan di coaching tadi Pak, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan Pak. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching Pak. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi yang sudah Bapak sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika tadi Bapak ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach.
dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra observasi tadi. Bapak mengharapkan ada dua ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan yang sudah saya catat, itu juga sudah terlaksana Pak. Dan yang paling penting dari proses tadi adalah Bapak sudah melakukan percakapan dengan alur cerita, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan. Kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik Pak. Luar biasa. Baik Pak, terima kasih Pak kalau begitu. Ini ada pertanyaan terakhir Pak. Siap. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ada beberapa Pak. Kompetensi yang saya kembangkan itu adalah yang pertama kehadiran penuh Pak, dimana coach tadi merasa ada sedikit unek-unek, kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop agar beliau itu lebih rileks Pak untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh atau presensi ini menjadi harapan Bapak agar bisa lebih dikembangkannya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Juga tidak hanya potensi ini, tetapi potensi yang lainnya agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra dan atau coachnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian dan pelayanan coach. Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta tetap dilaksanakan terus. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah, sama-sama Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Alhamdulillah kalau sehat. Sebelumnya saya akan memulai proses coachingnya di sini. Dan saya itu ibu berperan sebagai seorang pengamat atau observer. Nanti akan melihat ibu proses coaching ibu dengan coachingnya nanti ya. Namun sebelum ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan observasi saya. Jadi agar ibu juga tahu nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti ibu itu sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Itu apa? Kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya itu dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses coachingnya ibu jangan lupa ya,
menerapkan alur dari Tirta, begitu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati ibu. Bagaimana ibu, bisa dipahami? Alhamdulillah bisa. Baik. Kalau ibu sudah paham, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh, Bu? Tentu saja boleh. Boleh, baik, kalau boleh. Untuk pertanyaan pertama nih, Bu. Kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Bapak, nanti saya akan mengembangkan 8 potensi, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oh, luar biasa, Bu. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti saya akan mengembangkan lebih spesifiknya, yaitu tentang mendengarkan aktif, supaya nanti saya bisa menggali potensi, kemudian saya juga dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang belum terjadi. Baik, memang mendengarkan aktif ini salah satu kunci ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach yang nantinya seperti itu ya, Pak. Iya, betul sekali, Bapak. Nah, untuk Ibu, pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya harus menerapkan alur Tirta secara runtun. Kemudian saya bisa menggali ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah disampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide dan solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga tercapai dalam proses coachingnya nanti ya Ibu ya. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silakan Ibu memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Sudah siap? Siap, Bapak. Siap. Baik, kalau sudah siap, Ibu silahkan dimulai proses coachingnya. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah Bapak, hari ini juga saya sehat. Hari ini kita mau ngobrol apa nih Pak? Ini Bu, saya mau cerita kendala, bukan kepada ya. Saya mau cerita kendala saat pembelajaran mata pelajaran saya di kelas. Siswa saya motivasi belajarnya rendah Bu. Dilihat dari kurangnya semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran, selalu menunda untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, mudah menyerah untuk memecahkan soal-soal pelajaran, tidak fokus memperhatikan guru, dan menganggap pelajaran tidak penting. Itu Bu. Begitu ya. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya, Bu, saya ingin meningkatkan motivasi belajar siswa, Bu, agar mereka semangat untuk belajar, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, tidak mudah putus asa,
fokus memperhatikan guru dan fokus pada pelajaran. Menurut pengamatan Bapak, apa penyebab dari permasalahan tadi? Menurut saya, penyebabnya ada pada guru dan siswa. Kalau dari guru, bisa jadi pembelajaran yang saya berikan kurang menarik dan cenderung membosankan menurut mereka. Nah, kalau dari siswa, banyak dari mereka yang tidur larut malam karena bermain game online, sehingga mengantuk di kelas dan akhirnya malas untuk belajar. Begitu ya Pak ya. Nah, kemudian dari permasalahan tersebut, kondisi apa yang ingin dicapai oleh Bapak terkait dengan rendahnya motivasi belajar siswa? Saya ingin siswa saya memiliki motivasi belajar yang tinggi, semangat untuk belajar, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, tidak mudah putus asa, fokus memperhatikan guru dan fokus pada pembelajaran. Baik. Menurut Bapak, langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Saya harus menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi secara konsisten, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan fasilitas atau media yang mendukung pembelajaran. Selain itu, saya juga harus mengingatkan siswa terkait jam tidurnya di rumah. Oke. Setelah itu, usaha apa yang pernah dilakukan oleh Bapak? Saya pernah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas secara konkret, yaitu berdiferensiasi proses, konten, dan produk. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa Bapak sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi upaya secara konkret. Nah, menurut Bapak berhasil atau tidak? Lumayan sih Bu. Pada saat itu siswa saya terlihat lebih antusias mengikuti pembelajaran. Kira-kira ada cara lain nggak yang akan Bapak lakukan? Ada Bu, itu dengan cara pembelajaran praktik. Berhasil atau tidak Pak? Ya lumayan juga sih, karena mereka terlihat lebih bersemangat saat pembelajaran praktek. Oke. Selanjutnya, apa rencana yang akan dilakukan oleh Bapak untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut? Rencana saya yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran praktik, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, dan menggunakan fasilitas atau media yang mendukung pembelajaran. Selalu mengingatkan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Dari rencana tersebut, kira-kira butuh berapa lama Pak untuk meningkatkan motivasi siswa itu? Satu bulan sudah bisa sih Bu, asalkan saya konsisten menerapkan solusi seperti yang saya sampaikan tadi pada saat mata pelajaran saya. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Nah, saya harus meningkatkan komunikasi dengan wali kelas, rekan guru, guru BK, dan kepala sekolah agar bisa bersama-sama melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Dukungan apa yang Bapak butuhkan itu? Nah, dukungan yang saya butuhkan tentu saja dari semua warga sekolah. Harus mendukung untuk meningkatkan motivasi belajarnya siswa. Oke. Baik Bapak, jadi semua warga sekolah harus bersinergi ya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya betul Bu. Dengan dukungan dari semua warga sekolah, harapannya motivasi belajar siswa meningkat bukan hanya pada mata pelajaran saya saja, tapi juga pada mata pelajaran yang lainnya. Oke, baik Bapak. Tadi Bapak sudah banyak memberikan solusi ya. Bapak juga bisa melakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bapak alami. Nah, saya mau tanya ini Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita coaching hari ini? Saya merasa lega dan senang karena saya bisa menceritakan permasalahan saya di
kelas bersama Ibu dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, saya juga merasa senang karena saya bisa menjadi teman kedua Bapak. Setelah ini mungkin banyak rencana yang harus Bapak lakukan. Saya doakan semoga berjalan lancar sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yeni, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Yeni dengan coaching terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan umum Ibu. Namun sebelum saya sampaikan nih, boleh saya ingin menanyakan beberapa hal? Boleh ya. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi yang sudah Ibu Yeni sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan ya saya. Di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika tadi Ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan peran observasi tadi. Ibu, Bapak mengharapkan ada dua ya. Yang pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, itu juga sudah terlaksana, Bu. Dan yang paling penting dari BN itu adalah proses tadi. Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu itu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Baik, ini ada pertanyaan terakhir Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek. Begitu kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop gitu Pak ya, agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Oh baik. Jadi kehadiran penuh atau presensi ini menjadi harapan Ibu agar bisa lebih dikembangkan, dan saya doakan semoga teknik ini bisa menjadi atau segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu ya. Juga tidak hanya potensi ini, tapi potensi yang lainnya agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk Ibu agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian dan pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta, jadi alur tirta tetap dilaksanakan terus ya. Iya, baik Bapak.
Terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga ini bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Amin, amin, amin. Baik Bapak, terima kasih untuk arahannya hari ini. Siap, alhamdulillah, sama-sama Ibu. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi ya. wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah Bapak, kabar saya baik. Alhamdulillah sehat Bu ya, luar biasa. Oke Bapak, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coachingnya nanti ya Pak ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bapak juga tahu ya, nah nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapannya nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi pemberian ilmu, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam coaching Bapak jangan lupa menerapkan alur dari TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana Bapak, bisa dipahami? Baik Bu, paham. Alhamdulillah. Baiklah Bapak, kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Bapak? Tentu boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti bersama coachingnya? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua ya Bu ya, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot itu menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa sekali Bapak ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah dari dua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya nanti untuk yang kompetensi spesifikasinya adalah itu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coach saya dapat menemukan solusi yang dapat atas permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan aktif ini salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach yang akan kita nanti coach ya. Ya betul sekali. Nah Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti bersama coaching? Nah gini Bu, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur TIRTA secara runtut. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait progresnya meliputi TIRTA, kemudian ide dan solusi dari coaching bisa tergali dengan maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses coachingnya nanti ya Pak ya. Ya, amin. Hanya itu mungkin Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silahkan Bapak bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan
keberhasilan atau pencapaian yang sudah Bapak tentukan. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana Bapak, sudah siap? Insya Allah siap. Oke, silahkan untuk memulai proses coachingnya ya Bapak ya. Baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini kita mau ngobrol apa nih Pak Asep? Ya, ini Pak, saya mau cerita tentang kendala Pak saat pembelajaran mata pelajaran saya di kelas Pak. Jadi siswa saya itu motivasinya sedikit rendah Pak dalam belajar. Dilihat dari kurangnya semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ada di antara mereka yang selalu menunda Pak untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kemudian mudah menyerah ketika memecahkan soal-soal pelajaran. Kemudian tidak fokus memperhatikan guru dan menganggap pelajaran itu tidak penting Pak. Nah, apa yang Pak Asep harapkan itu dari percakapan kita hari ini? Saya itu ingin meningkatkan motivasi belajar siswa Pak. Jadi agar mereka itu semangat untuk belajar, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, kemudian tidak mudah putus asa, serta fokus memperhatikan guru dan fokus pada pelajaran. Nah, Action. menurut pengamatan Pak Asep, penyebab dari permasalahan itu? Kalau menurut saya Pak, itu penyebabnya itu ada pada guru dan siswa. Kalau dari guru itu biasanya bisa jadi pembelajaran yang saya berikan itu kurang menarik dan cenderung membosankan menurut mereka. Kalau dari siswa itu banyak dari mereka yang tidur larut malam, mungkin karena bermain game sehingga mengantuk di kelas dan akhirnya malas untuk belajar. Begitu Pak. Nah, dari permasalahan tersebut, kondisi apa yang ingin dicapai terkait rendahnya motivasi belajar siswa? Ya. Saya ingin siswa itu memiliki motivasi belajar yang tinggi, semangat untuk belajar, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, tidak mudah putus asa, kemudian fokus memperhatikan guru dan fokus pada pembelajaran. Nah, menurut Pak Asep, langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Mungkin saya harus menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi secara konsisten Pak. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan fasilitas atau media dukung yang mendukung pembelajaran. Kemudian selain itu juga saya harus mengingatkan siswa terkait jam tidurnya di rumah Pak. Begitu. Kemudian usaha apa yang pernah dilakukan Pak Asep? Ya. Saya pernah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas secara komplit, yaitu diferensiasi proses, kemudian konten dan produk Pak. Apakah itu berhasil nggak Pak Asep? Berhasil Pak, lumayan. Dan pada saat itu siswa saya terlihat lebih antusias mengikuti pembelajaran Pak. Nah, kira-kira nih Pak Asep, ada cara lain nggak yang pernah dilakukan? Ada Pak, pernah melakukan dengan cara lain, yaitu cara pembelajaran praktik Pak. Gimana Pak Asep, berhasil atau tidak itu? Lumayan juga Pak, berhasil. Mereka terlihat lebih semangat lagi saat pembelajaran praktik. Nah, ini Pak Asep, apa rencana yang akan dilakukan Pak Asep untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Rencana saya yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak. Kemudian pembelajaran praktik, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan fasilitas atau media yang mendukung pembelajaran. Setelah
hal mengingatkan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, begitu Pak. Jadi Pak Asep, kira-kira nih butuh waktu berapa lama untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut? 1 bulan sudah bisa sih Pak, asalkan saya konsisten menerapkan solusi seperti apa yang saya sampaikan tadi pada saat mata pelajaran saya Pak. Nah, ini komitmen seperti apa yang Pak Asep lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya harus meningkatkan salah satunya komunikasi dengan wali kelas Pak, kemudian rekan guru, teman sejawat, guru BK, dan kepala sekolah agar bisa bersama-sama melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa Pak. Begini. Kemudian dukungan yang Pak Asep butuhkan itu seperti apa? Mungkin dukungan yang saya butuhkan itu tentu saja dari semua warga sekolah harus mendukung untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Pak. Baik Pak Asep. Jadi semua warga sekolah itu harus bersinergi ya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Iya betul Pak. Jadi dengan dukungan dari semua warga sekolah, saya punya harapan motivasi belajar siswa meningkat bukan hanya pada mata pelajaran saya saja, tapi juga pada mata pelajaran yang lain Pak. Baik Pak Asep, sudah banyak solusi yang bisa Pak Asep lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Asep di kelas ya. Nah, bagaimana nih perasaan Pak Asep setelah kita coaching hari ini? Saya sedikit merasa lega Pak dan senang karena saya bisa menceritakan permasalahan saya di kelas bersama Bapak dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, saya juga merasa senang bisa menjadi teman ngobrol Pak Asep. Nah, setelah ini banyak rencana yang harus Pak Asep lakukan. Semoga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Asep. Baik Pak, terima kasih Bapak bisa menemani saya mengobrol. Kalau begitu saya pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Asep, terima kasih juga ya. Silakan Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak bersama coachingnya terkait proses coaching ya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan nih Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal, apakah boleh Bapak? Baik, boleh. Nah Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching Bapak tadi bersama coaching? Ya Bu, baik Bu, untuk saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah menerapkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Jadi yang sudah Bapak sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya ya Pak ya. Jadi di catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Ini terbukti ketika tadi Bapak ngobrol bersama coachingnya itu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga tadi mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari coach, dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan praobservasi tadi. Bapak mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot.
Dari catatan yang sudah saya catat tadi itu juga sudah terlaksana, dan paling penting dari proses tadi adalah Bapak sudah melakukan percepatan dengan anak kita, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Ya, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan terakhir Pak ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang lagi ingin Bapak kembangkan? Ya Bu, gini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit punah-punah, begitu kemudian saya bisa menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh atau present ini menjadi harapan Bapak agar bisa lebih dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Juga sebenarnya potensi ini tetapi potensi lainnya agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya ya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian dan pelayanan coach. Bapak tetap berpegang teguh pada alur kita, jadi alur kita tetap dilaksanakan terus. Ya, baik Bu. Terima kasih Bapak. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama Bapak. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.